Dongjun meminta izin kepada kakeknya untuk mengunjungi akademi, namun tiba-tiba Kasim istana muncul. Dongjun pun bersiap untuk mempertahankan diri. Tak lama setelah mereka saling menyapa, dengan mengejutkan Kaisar datang mengunjungi Lu Chen. 拜见皇帝陛下。免礼吧，有人愚昧，受人蛊惑，怎么会有谋反之心呢？在我面前参了你一本，一定会重重的惩罚他们。乌里坦，先生，许久不见。Kedatangan Kaisar untuk menyampaikan kabar gembira bahwa Lu Chen terbukti tak bersalah. Kaisar berjanji akan menghukum orang yang telah memfitnahnya. Kaisar dengan merendah mengunjungi Lu Chen karena sudah dianggap sebagai saudara. Lu Chen berjasa besar bagi kerajaan. Akhirnya Kaisar dan Lu Chen berbincang mengenang masa-masa perjuangannya bersama mendiang sahabatnya satu lagi, yaitu ayahnya Ding Ji. 有我在，城不会破。此番务必小心。依旧待我，等我凯旋。你二人速速回去，放心吧。 Mereka berdua membahas tentang siapa yang akan naik tahta dari belasan putra Kaisar, dan mereka berdua sepakat bahwa Raja Langya atau Ropeng lah yang sangat pantas menjadi penerus kerajaan. Namun dia punya satu kekurangan, yaitu sangat baik hati. Karena bagi seorang raja, sifat baik hati dipandang suatu hal yang berlebihan. Kaisar meminta bantuan kepada Lu Chen untuk membantu dan melindungi Ropeng. Sebagai imbalannya, Lu Chen akan diberi gelar tambahan sebagai bangsawan Yingwu, yaitu menjaga dua sisi gerbang negara secara turun-temurun. Sementara Kasim yang masih menunggu di luar, penasaran apakah Tuan Li asli atau palsu. 还是这么风采依旧啊！许久未见，先生却显得有些寂寞。没了先生的天启城，这一招，哪还轮得到我师傅动手啊？不如我来向你讨教讨教。 Kasim menghentikan serangannya saat Kaisar keluar. Mereka pun pergi kembali ke istana. Dan ternyata serangan Kasim adalah rencana dari Kaisar untuk menguji keaslian Tuan Li. Dan Kasim meyakini bahwa Tuan Li adalah palsu. Kaisar pun lega karena jika Tuan Li kembali maka masalah yang menimpa Lu Chen akan menjadi besar. Namun Kaisar sedikit kecewa karena berani-beraninya Lu Chen menggunakan Tuan Li palsu untuk menakutinya. 像得太过刻意了，不是真正的李长生，太像了，只是人皮面具。 事情就麻烦了。如果李长生真的回来了，那就好。竟然用假的李长生来恐吓。 Raja King panik karena takut ketahuan bahwa dia yang telah memfitnah Lu Chen. Dia lebih menggigil lagi ketika pelayannya mengabarkan bahwa Lu Chen dinyatakan tak bersalah. Dan tak lama utusan Kasim muncul. 奴才见过殿，你终于来了，就让奴才来了，时机等到了。 Dongjun mendatangi akademi setelah sekian lama tak berkunjung. Dia disambut oleh Senru, ketua akademi. Dongjun menjelaskan tentang tujuan dan rencana Kaisar dari kejadian yang baru saja menimpa kakeknya. Kaisar berencana ingin menjadikan Ropeng sebagai penerusnya. Maka dialah yang ditugaskan untuk mengawal Lu Chen dari Qiandong ke Baili dengan taruhan nyawanya. Karena jika Ropeng mendapatkan dukungan dari bangsawan Jianxi, maka dia akan bisa mengalahkan raja dan bangsawan manapun di dunia ini. Setelah lama berbincang, Dongjun melihat sekitar yang sepi tak seperti dulu lagi. Karena semua kakak perguruannya telah meninggalkan akademi sesuai perintah dari Tuan Li. Namun Dongjun seketika terkejut saat Senru mengatakan bahwa Lei sedang ditugaskan untuk mencari Wen Yun yang dibawa oleh sekelompok pendekar berilmu tinggi. 师兄呢？他应该还在吧？这天启城的风向变了，但他被派去寻找景玉王妃。他离开天启城了。伊文君，来的人武功高强，动作也很迅速，被劫走的影宗宗主亲自出手。 Ding Ji yang mengawasi sekitaran istana melihat tiga pendekar murid Kasim memasuki istana. Ding Ji curiga akan terjadi sesuatu yang besar karena Kasim memanggil para muridnya secara mendadak. 卓卿大监坐下，锦玉回宫。卓卿大监坐下，警卫回宫。卓卿大监坐下，谨先回宫。其中必有蹊跷。这卓卿突然将自己在江湖上历练的经。 Senru dikejutkan dengan kemunculan Tuan Li, namun dia langsung mengetahui bahwa Tuan Li di hadapannya palsu. Dan tiba-tiba Senru dikejutkan lagi dengan kemunculan Kasim, yang ternyata kedatangannya untuk menghabisi Dongjun. Sementara Dongjun yang sudah keluar dari akademi dihadang oleh 4 pendekar. Kali ini mereka diutus oleh Raja King. 可上一次离开天启时，我还记得我年少，首先百里东军。 Dongjun mengampuni mereka dan menyuruhnya untuk segera pergi meninggalkan Tianqi. Namun saat Dongjun akan pergi, tiba-tiba
连老天都要帮我。我可是九仙，百里东君。 Kasim masih berada di akademi berhadapan dengan Shenru dan Tuan Li. Kasim menyatakan bahwa Tuan Li di hadapannya palsu. Tuan Li menghadapinya dengan tenang malah menertawakannya dengan mengatakan bahwa tebakan Kasim benar. Namun dengan mengejutkan ternyata dia benar-benar Tuan Li yang asli. Hanya saja Kasim belum mengetahuinya, yang dia lihat hanya anak muda biasa. 果然，你不是他。可能比李长生更厉害吗？我叫南宫春水。绝堂之地，进。 Raja King marah karena 4 pendekar yang diutusnya koit tak mampu menandingi Dong Jun. Dan tiba-tiba muncul Wutian dan Wupa. Akhirnya Raja King lega. Namun saat 2 pendekar akan mencari Dong Jun dihadang oleh Ding Ji. Dan akhirnya Kasim menantang Chung Sui yang dia kira seorang pemuda biasa. Dan mereka semua belum tahu bahwa Chung Sui adalah Tuan Li. Mereka akan bertarung di luar akademi karena dilarang oleh Shenrui. Kasim menganggap remeh Chung Sui hanya dengan 1 jurus akan menghabisinya. Chung Sui dengan mudah mengalahkan Kasim hingga terluka parah. Muridnya yang akan menghadam disingkirkan hanya dengan 1 tangan. Tak lama Kasim pun menyadari bahwa Chung Sui adalah Tuan Li. Karena hanya Tuan Li yang memiliki kesaktian level tertinggi. Chung Sui memaafkannya dan memberikan sebuah surat yang harus dibaca oleh Kasim. Lalu Chung Sui menurunkan kesaktian Kasim. 很重要的，要好好看那封信。 Begitu juga dengan Ding Ji yang berhasil mengalahkan kesaktian Wupa dan Wutian. Mereka berdua terluka parah. Namun tak lama Ding Ji menghabisinya. Karena jika dibiarkan hidup, masalah tak akan pernah selesai. 秦王也能找来这么厉害的帮手吗？但却是很厉害的2个人。 Dong Jun pun berhasil mengalahkan murid tertua Kasim. Namun saat akan menghabisinya, muncul 1 murid lagi menghadang tebasan Dong Jun. Dia meminta untuk memaafkan dan mengakhiri pertarungannya. 到这了吗？仅仙仍有余力，不如各退一步，与其鱼死网破。小公子再强，想走，可还是拔刀相见。下次见面，愿不是。 Malam harinya mereka berdua menghadap Kasim meminta maaf karena tak mampu menandingi Dong Jun. Kasim menyuruh mereka untuk pulang dan melupakan Dong Jun. Kasim sadar dengan kekalahannya, sementara Ding Ji yang telah membantu Dong Jun secara diam-diam akan kembali ke kota Gusu. Dia hanya melihat Dong Jun dari kejauhan. 不见见，千里迢迢帮他这一趟，还是不要给他多生事端。珍惜后的事刚刚平息，我们定会再见的。待时机成熟。 Dan akhirnya semua masalah terselesaikan. Yayu menjelaskan bahwa Kasim telah berhasil dikalahkan oleh Chung Sui. Sang kakek pun sudah kembali ke Qiandong dengan dikawal oleh para pendekar pemecah angin. Lalu Chung Sui mengajak Dong Jun dan Yayu untuk kembali ke kota Suyu. Karena bagaimanapun Dong Jun punya kewajiban di sana sebagai wali kota. Mereka akan kembali ke kota Suyu dengan mengajak putri kecil Lei bernama Han Yi yang akan menjadi murid Chung Sui. Kaisar akhirnya menyadari bahwa Tuan Li seharusnya menjadi pelindung kerajaan, bukan dimusuhi. Karena nyatanya tak ada yang mampu menandingi kesaktian Tuan Li. Kaisar menyesal telah membuang orang yang paling ditakuti oleh dunia. 李先生应当就是北离的护国人，孤的这番谋划都是为了北离，可是有些志气啊。姑明白了。 Sanpeng kini tiba di dermaga Dongji, di mana di sana ada seorang pendekar tombak tak tertandingi. Sanpeng dengan sengaja mendatangi tempat tersebut untuk menantang Raja Tombak yang bernama Xiao Chen, yang sontak saja membuat perhatian semua orang. Tak lama Xiao Chen pun muncul. 你想问我的枪？
司空长风，就可以成为下一任枪王。可否愿意随我去一趟天？先生让我来寻你。刚收了个弟子，说不定能帮到你。是个小枪仙，去找到他，就说是这可能是我最后一次能帮到你了。那边去吧。 Chung Sui yang sedang dalam perjalanan menuju kota Suyu tersengaja berpapasan dengan Lei yang ditugaskan Ropeng untuk mencari Wen Yun. Dia terkejut melihat putri kecilnya bersama mereka. Namun Lei belum mengetahui siapa Chung Sui sebenarnya. Dengan legeknya, dia memperkenalkan diri sebagai murid terbaik Tuan Li. 木上，李先生的亲传弟子卓莫公，我稷下学堂二师兄。嘿，抱怨个啥？李先生的亲传弟子啊，戴着人皮面具吓唬人干嘛呢？师傅是吧？哼。 Akhirnya Lei menyadari bahwa Chung Sui adalah gurunya. Dia pun berpamitan untuk melanjutkan lagi tugasnya. Dengan mengejutkan, Tuan Li akan pergi dan kemungkinan tak akan kembali ke kota Tianqi. Tak lama istrinya datang untuk menjemput. Mereka akan pergi jauh dengan membawa Han Yi. Dong Jun terkejut saat Chung Sui mengatakan bahwa dia tak akan bertemu lagi untuk selamanya. Sebelum pergi, Chung Sui meninggalkan 4 kata untuk Dong Jun yang harus diingat seumur hidupnya, yaitu bertindak sesuai suara hati, yang artinya tak akan memerlukan lagi ilmu pedang. Cukup dengan melambaikan tangan sudah menunjukkan ilmu tak tertandingi. 就给你们留4个字吧。 这刀一软，就把这4个字留给我的徒弟李玄，留给我们2人的4个字。快200年了，萧逸。李玄留给我们的4个字，你还记得吗？但我只是希望都能记住这4个字。下的少年郎，当然记得了。好了，启程。 Setelah menempuh perjalanan panjang, akhirnya Ding Ji kembali ke kota Gusu menemui Wen Yun. Mereka berdua menjalani hidupnya dengan penuh kegembiraan. Namun tiba-tiba muncul seorang pendekar dari sekte Tianshan bernama Ren Sun, ingin menemui Master Wang Yu. Ding Ji pun menghampirinya. Ternyata dia ingin meminta bimbingan Wang Yu untuk mengaktifkan kultivasinya. 你来找忘忧老人何事？所以我想请他来替我指点迷津。啊，修炼到了瓶颈，一时不能突破。如今可能不在山上，通常过几日就回来了。天山派王仁思，叶鼎之，进来吃杯酒。 歇歇脚，行，请。 Dan singkat cerita, pada tahun ke-18 Kekaisaran Baili, Kaisar mengalami sakit parah yang mengakibatkan perebutan tahta semakin brutal. 6 raja putra Kaisar saling bertempur. Para pejabat istana pun banyak yang tewas. Kini kota Tianqi berubah menjadi mencekam, semua orang berada dalam bahaya. Untuk melawan serangan dari kelompok pendekar tadi kenal, Ropeng mendirikan divisi keamanan dengan mengangkat 4 pendekar sakti, yaitu San Peng, Xin Yu Jiro, dan Lian Yu. Dengan adanya 4 pendekar tersebut, kota Tianqi teratasi untuk sementara. Namun setelah kekacauan mereda, kesehatan Kaisar semakin kritis. Di saat itulah, 6 raja bergabung membentuk aliansi yang dipimpin oleh Raja King memberontak kerajaan dan memaksa Kaisar untuk memberikan tahtanya kepada Raja King. Ropeng memimpin 4 pengawal yang dibantu oleh pasukan Huben melawan pemberontak dan akhirnya berhasil mengalahkan aliansi 6 raja dan Raja King berhasil ditangkap. 禀琅琊王，如何？叛军余孽皆已捉拿收押。我没什么可说的，成王败寇。带下去。是。保护王爷。夜神。下，来世再见。 后怎么了？ Raja King dan pengawalnya memutuskan untuk mengakhiri. Tak lama muncul Kasim membawa dekrit Kaisar. Namun sebelum dibacakan, Ropeng mengambilnya. Dekrit tersebut berisi bahwa Kaisar menobatkan Ropeng menjadi Kaisar selanjutnya. Namun dengan mengejutkan, Ropeng menghancurkan dekrit dan memberikan tatanya kepada pangeran ketiga, yaitu Raja Jingyu. 传位3皇子。为何主子不自己做皇帝呢？ 他从来都不想做皇帝。 Pada akhir musim dingin, masih tahun ke-18, akhirnya Kaisar wafat. Raja Jingyu resmi menjadi Kaisar. Dan pada musim semi tahun berikutnya, Kaisar memberikan gelar selir utama kepada Wen Yun. Tujuannya untuk mengelabui semua orang bahwa Wen Yun masih berada di dalam istana. 是为了掩人耳，兄长册封宣妃。如果世人知道，成为天下人的笑柄呢？孤的爱妃。 一直未放弃私下寻找的。离开这宫中，宣妃还久了。